Di bulan Juni lalu gue berkesempatan untuk nge-review salah satu sneakers lokal yang hype banget dan goib banget pastinya, dan itu adalah Kompas Vintage 98. Dan di video kali ini gue akan ngasih tau kalian apa kabar sih sepatu Kompas Vintage setelah pemakaian 1 bulan. What is up YouTube, it's your boy Jonathan Satrio representing Kasut.id back at it again with another video. Dan sorry banget agak telat video di minggu kali ini ya, karena kebetulan belakangan gue lagi sibuk banget dan tidur gue lagi kurang banget, jadi sorry banget. Tapi tetap gue berusaha menepati janji bahwa setiap minggu di channel ini akan ada video baru review sneakers atau apapun itu, karena di Kasut kita selalu mengupload at least seminggu sekali, entah itu review sneakers atau outfit atau apapun itu yang berkenaan dengan sneakers. Tapi karena namanya Kasut, kita akan banyak membahas tentang sneakers pastinya. Dan seperti yang gue bilang tadi, di video kali ini gue akan memberikan update video apa kabar sepatu itu setelah sebulan gue pakai. Udah mungkin sekarang udah masuknya udah lebih dari sebulan kali ya, karena sebelum video itu tayang gue udah memang pakai. Itu video tayang 6 Juni dan sekarang udah masuk akhir Juli ya, jadi mungkin agak sebulan lebih sedikit, lebih banyak sih, hampir 2 bulan lah ya, hampir 2 bulan bener-bener gue pakai. Tapi setelah lewat masa 1 bulan, gue mulai rotasi sama sneakers lain gitu, jadi biar sepatu lain gue juga nggak mubazir. Tapi tetap sepatu Kompas ini lumayan sering tetap gue pakai, dan itu harian. Dan gue mesti jelasin dulu sebelumnya, gue pakai sepatu ini ya sewajarnya ya, dalam pemakaian hari-hari, naik motor, kehujanan dan lain-lain. Bukan yang diinjek truk, dilindes tank, apapun itu yang sebenarnya nggak penting amat. Karena ini adalah real life test, bukan durability test. Dan seperti biasa, sebelum gue lanjutin videonya, please give this video a like, juga tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah, dan pastinya jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalain tombol notifikasinya. Jadi ini dia sepatunya, dan gue akan kasih 360 look dulu buat kalian deh. Samping ke depan. Overall sih memang udah lumayan use banget, karena ini bener-bener gue pakai setiap hari. Naik motor, mau kehujanan kayak mau nginjek kubangan kayak mau gimana pun, ini sepatu bener-bener gue pakai setiap hari selama sebulan. Jadi ya kelihatan banget sih, emang kotor, kelihatan banget. Dan juga di talinya sendiri itu udah mulai kelihatan, serabut-serabutnya udah mulai pada kelihatan, dan benang-benang jahitannya juga udah mulai muncul ya. Apalagi di bagian toe box sudah paling the best pasti. Kita mulai dari secara penampilan lah ya. Secara penampilan sepatu ini, secara material dan penampilan sebenarnya satu, kanvasnya itu menurut gue belum tahu. Jadi di bagian bawahnya ini itu dia kayak warnanya udah agak berubah, beda banget seperti warna barunya. Tapi bagian atasnya masih mending ya. Jadi gue belum tahu juga, gue belum juga nyoba cuci, gue belum tahu ini debu atau memang warnanya udah pudar. Kemungkinan sih emang warna udah pudar, karena gue gini-giniin juga dari tadi nggak hilang gitu. Cuman pudarnya juga nggak terlalu parah. Mungkin masih dibilang ya batas wajar lah, apalagi untuk ukuran sepatu yang benar-benar dipakai buat harian banget. Dan di sepatu sebelah kanannya sama sih. Nah, masih di kanvasnya. Sebenarnya untuk kanvasnya sendiri gue bisa bilang mungkin masih cukup kokoh, nggak yang letoy banget, cuman memang berasa sudah seperti udah break in lah ya. Cuman memang nggak sekokoh pada awal pertama gue beli gitu. Pas datang bener-bener kokoh banget. Tapi sebenarnya ya ini oke lah, karena nggak yang belel banget gitu, nggak.
Jadi itu poin plus ya menurut gue. Nggak kelihatan sepatu murahan, setelah dipakai sering pun jadi beaters pun nggak akan terlihat sepatu murahan. Terlihat ada kualitasnya lah ya. Dan di bagian stripe-nya karena ini bahannya suede ya. Suede-nya sendiri bahannya masih halus banget masih, dan nggak ada suede mati sih ya. Gue cukup amazed gitu ya, cukup wow. Ternyata suede-nya nggak ada yang pitak-pitak gitu, nggak ada yang rusak, masih oke banget. Mungkin kalau gue sikat gitu, gue bersihin, mungkin balik lagi bersih lagi, dan bener-bener nggak ada suede mati sih. Yang gue lihat ya nggak ada suede mati. Untuk bagian uppernya sih udah itu doang ya. Gue nggak banyak komplain untuk bagian uppernya sendiri. Paling tinggal gue cuci juga udahlah beres. Nah, di bagian di bagian inner liningnya banyak yang ngalamin kayak dalamnya tuh kelupas atau sobek gitu dalamnya, seperti sepatu vulcanize lainnya. Karena dulu beberapa fans gue juga Converse itu dalamnya suka ada yang sobek, cuman ini gue nggak mengalami sih, semoga enggak ya. Kalau ngalamin juga nggak apa-apa sebenarnya, cuman jadi ya sebulan lebih gue pakai belum ada sih sobek-sobek kayak gitu. Jadi itu gue belum, di sepatu ini belum ada lubang juga belum ada di bagian inner liningnya ya, belum ada sama sekali. Jadi ya it's a good thing lah. Ngomongin bumpernya sendiri, bumper depan belakang itu lemnya sendiri kokoh. Cuma di bagian creasingnya ini lemnya udah mulai kebuka. Oke. Di bagian pinggir-pinggirnya ini kiri kanan itu lemnya udah mulai kebuka, dan udah mulai bagian yang sobek itu udah mulai ada di midsole. Jadi ya kemungkinan kalau gue pakai setahun full gitu ya, kayak karena kalau sekarang kan pasti gue sneakers pasti dirotasi. Kemungkinan kalau gue cuma punya sepatu dan sepatu ini gue pakai selama setahun gitu ya, gue nggak yakin ini bisa tahan sih, karena ini baru sebulan lebih aja udah kayak gini. Mungkin kalau setahun nih udah hancur banget, udah belel banget. Sebelah kanannya juga sama. Sebelah kanannya udah lumayan lebih kelihatan banget malah. Nggak tahu ya kelihatan apa nggak di kamera. Cuman udah lebih panjang lem yang kebuka di bagian kanan sepatu kanannya. Dan outsole-nya dari sekian lama gua pakai masih lumayan tebel sih. Masih lumayan tebel, kiri kanan masih lumayan tebel. Dan yang gue rasain traksinya masih ada banget. Nah, untuk kenyamanannya sendiri gimana? Kenyamanannya sendiri, ini gue ambil size 43 seperti yang gue jelaskan di video review gue. Dan kalau dibandingkan sama Ventela yang Never to Lavish, itu juga size gue kan 43. Sementara di Nike size gue itu 44,5. Nah, untuk kompas depannya itu masih sisa lumayan banyak banget. Sementara untuk Ventela sizingnya itu 443, persis banget seperti 44,5 yang gue pakai. Untuk kenyamanannya sendiri, 2 minggu pertama gue pakai itu bagian tumit, bagian heel itu sakit bukan main. Jadi kayak nggak nyaman banget gitu tumitnya. Setelahnya 2 minggu setelah 2 minggu pertama itu sih ya, sepatu ini berasanya standar biasa aja. Jangan dibandingin sama Ventela ya, karena Ventela itu nanti gue akan bikin video update-nya tersendiri. Cuman kalau di kenyamanan sama Ventela itu jauh enakan Ventela. Ini belum nyampe fase nyaman, itu belum ada. Ini kayak ya sepatu dibilang nggak enak enggak, dibilang enak banget enggak, ya di tengah-tengah. Overall ya sepatu ini sejauh ini komplain gue setelah pemakaian selama kurang lebih sebulan lebih lah ya. Komplain gue hanya di lem-leman di bagian creasingnya itu loh, yang di bagian kalau nekuk sepatunya lem-lemannya itu udah lumayan ngebuka baru sebulan. Dan juga yang kedua cushioning sepatu ini, itu doang sih komplain gue ya. Sisanya ya nggak ada komplain lagi, karena dengan harga seperti ini. Dan kalau ditanya apakah worth it untuk ngekop sepatu ini dengan harga resell,
karena ya itu lemnya juga udah kebuka, juga cushioningnya juga B aja gitu. Lu bayangin dulu orang begitu beli ini pertama kali beli resell di USX, orang jual di atas 1 koma. Men, 1 koma men. Lu bisa dapetin sepatu yang jauh lebih nyaman daripada ini. Atau lu cuma beli karena hype ya, sorry to say. Gua sendiri bukan tipe orang yang beli sepatu karena hype ya. Kalau memang sepatu yang gue suka dan kalau memang nyaman ya gue beli. Cuman kalau lu suruh gue beli ini dia harga di atas 1 juta, gue akan ngetawain yang jualan depan muka gue. Jujur, gue ketawain. Semua Kompas apapun itu, PMP, Kompas apapun itu, collab yang gue nggak peduli amat. Kalau mereka jual ke gue di atas 1 juta, gue ketawain depan muka mereka. Hahaha. Ini enggak. Di atas 1 juta men. Jadi balik lagi, Kompas beli resell worth it atau enggak? Jawabannya adalah enggak. Tapi karena gue dapetnya retail dan gue nggak akan beli resell juga ya udah. Tapi gue sendiri nggak ada penyesalan sama sekali beli sepatu ini. Justru gue seneng karena akhirnya punya Kompas juga dengan harga retail. And it's all good. Dan semoga saja nanti memang beneran sepatu ini tidak jadi goib lagi. Semua orang bisa dapat bener-bener jadi sepatu rakyat gitu loh. Oke, that's it for this update video. Terima kasih banget buat kalian yang udah mau nonton sampai bagian akhir ini, dan juga jangan lupa untuk like video ini, like, dan juga tulis komentar kalian di bawah tentang sepatunya, tentang videonya, dan juga tentang channel ini. Apapun itu, kritik, masukan, gue terima banget. Dan juga jangan lupa untuk subscribe pastinya, subscribe, dan juga nyalain tombol notifikasinya supaya kalian tahu video gue terbaru berikutnya. With all that being said, it's Jonathan Satria from Kasut.id signing out. Don't forget to rock your shoes, and I'll see you on the next video. I'm out.